Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, kembali lagi di Islam itu Indah. Masya Allah, ini buat jamaah yang ada di rumah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini ya, mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita semua. Temanya adalah kemanakah ruh ketika setelah wafat. Ini tadi kita sudah membahas dengan guru-guru kita ini bicara masalah tentang ruh ini ya, ternyata memang nggak main-main nih, segala sesuatunya itu memang sudah direncanakan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang saya punya tayangan juga buat jamaah yang ada di rumah ya. Ada seorang remaja yang hidup kembali setelah jasadnya dimandikan. Nah, loh, ini dia tayangannya nih. Tepat di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, warga desa Lambang Kuning, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, geger. Seorang warganya yang meninggal dunia tiba-tiba hidup kembali. Siti Masfufa Wardah, gadis berusia 12 tahun, telah dinyatakan meninggal dunia oleh Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo, karena penyakit diabetes. Namun saat jenazah dimandikan di rumahnya, tubuh putri pasangan Ngasio dan Mufidah itu tiba-tiba menghangat. Mata Siti Masfufa mendadak terbelalak. Waktu dimandi itu badannya hangat, mata ini kebuka kembali. Terus kondisi suhu tubuhnya? Masih panas hangat, detak jantungnya masih ada. Warga dan keluarga yang memandikan jenazah pun terkejut dan membawanya masuk ke dalam rumah. Keluarga memanggil tim medis dari puskesmas tempat. Menurut ayah Siti, tim medis sempat memasang selang oksigen. Namun Siti akhirnya meninggal setelah sempat hidup selama sekitar 1 jam. Ini ya Allah wa'ala biswab. Jadi misalnya ada orang yang bisa hidup lagi paling nggak lama. Tadi Ustadz Maulana bilang ada berapa lama Ustadz saudaranya? Kalau sepupu saya itu dari orang pada kumpul, kemudian dia bangun untuk mandi junub karena habis alangan kan, habis itu meninggal lagi. Allahu Akbar. Ya, itu sepupu saya. Tapi kalau tetangga saya nggak tahu tuh dia masih hidup sampai sekarang. Sampai sekarang malah. Jadi macam-macam ya tergantung Allah nih bicara masalah kekuasaan Allah nih. Tapi benar gak nih ya? Kalau saya pernah dengar ini kan ada sebuah ungkapan bahwa benarkah dalam pandangan Islam ini ruh yang dikembalikan Allah ini ya kan kepada tubuh manusia yang awalnya sudah meninggal itu lalu hidup lagi dikarenakan ada urusan yang belum selesai atau mungkin juga pesan-pesan yang belum disampaikan oleh orang yang meninggal itu sehingga Allah balikin lagi ruhnya supaya bisa hidup lagi. Coba kita minta penjelasannya kepada Ustaz Syam nih, mohon izin nih yang begini-begini nih kayaknya agak bingung juga kita dengarnya. Ini pertanyaan-pertanyaan anak muda nih juga ini. Berat banget ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku Habib Nabil, Ustadz Maulana, Mas Fadli dan seluruh alim ulama yang sedang menyaksikan Islam itu Indah, wabil khusus guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari masalah ruh, kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin kita jelaskan bahwasanya malaikat itu enggak pernah salah ya. Karena malaikat itu Allah sendiri yang memerintahkannya. Jadi kalau misalnya ada orang yang dikatakan meninggal 2 kali atau bahkan meninggal 3 kali, beberapa kali, berarti malaikatnya salah cabut dong. Awalnya enggak seperti itu. Malaikat enggak akan pernah salah karena perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat kalau kita mau melihat daripada Al-Quran tentang mati suri atau setelah meninggal dunia lalu dihidupkan kembali, itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Imam As-Suyuti dalam tafsir beliau menjelaskan ayat ini tentang alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wabah penyakit di suatu kampung. Ini kisah daripada Imam As-Suyuti dalam tafsir beliau mengatakan bahwa ayat ini bercerita tentang satu kampung, satu daerah yang Allah turunkan wabah penyakit di sana. Lalu sebagian mereka ada yang pasrah tinggal di sana, ada yang lari keluar dari kampung. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk mencabut nyawa mereka semua di kali kedua datangnya wabah penyakit ini. Namun akhirnya tsumma ahyahum. Namun pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka semua. Menghidupkan mereka semua pada zaman Bani Israel ya. Ada satu kisah di daerah Dawardan namanya. Kemudian Imam As-Suyuti mengkisahkan bahwa mereka dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau fenomena seperti ini sangat mudah bagi Allah melakukannya untuk mencabut nyawa seseorang dan juga untuk menghidupkan seseorang. Namun kalau kita tanyakan tentang mati suri, mati saja nih kita kan ukurannya medis gitu.
Jadi kalau udah nggak ada detak jantung, kita udah bilang mati. Padahal belum tentu mati menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ukurannya agama dan medis. Jadi kalau sudah meninggal dunia menurut medis, sudah meninggal dunia menurut agama, ya dikebumikan atau dimandikan sesuai dengan syariat. Namun ketika dia bangkit kembali, itu wallahu alam, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ternyata kan sebenarnya ruhnya mungkin belum dicabut sama Allah. Cuma ukuran mata manusia sudah meninggal dunia. Padahal mah ruhnya masih ada sebenarnya. Masya Gitu. Allah, ini ya kuasanya Allah yang kita nggak pernah tahu. Kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malaikat tidak pernah salah mencabut nyawa. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tidak akan cepat, tidak akan terlambat. Gitu. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran Ustadz Syam ya atas penjelasannya. Nah sekarang saya masih punya tayangan lagi buat jamaah yang ada di rumah ya. Ada jenazah ulama ya yang telah wafat 3 tahun lamanya tapi jasadnya tuh masih utuh. Ini kekuasaan Allah nih, ini tayangannya.